به وكيلا الذي أسرى بعبده ليلا والصلاة والسلام على من كان وجهه دائما يستبشر ويتلألأ وعلى آله وأصحابه أولي العز والشرف والعلا أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. Yang ulun muliakan alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, panitia penyelenggara, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat sekalian, rahimahullah. Puji, puja dan syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mata-mata karunia-Nya kita dikumpulkan di malam hari ini di tempat yang mulia ini, Langgar Al-Firdaus, pada malam 14 Rajab 1446 Hijriah. Terima kasih mempercayakan dan mengundang ulun ke tempat ini atau Langgar ini untuk memberikan tausiah untuk ulun pribadi dan kita semua berkaitan Isra dan Mi'raj, dan mungkin juga tentang manaqib abah guru kita di sekolah. Isra Mi'raj setengah jam, manaqib atau Isra Mi'raj saja atau bagaimana ya? Saya kalau asik ini sebelum pertama Isra Mi'raj dulu. Tentu bukan yang pasti sudah mendengarkan atau baca tentang Isra dan Mi'raj. Maka ulun hanya menyampaikan sebagiannya saja yang barangkali atau sudah pasti yang ketahui juga. Yang pertama adalah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj atau Isra ya, bukan Mi'raj, bermula dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa adalah Mi'raj. Dan Mi'raj itu ada 10. Kenapa minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa? Nah, barangkali belum terpikirkan. Maka mengisyaratkan bahwa Islam itu tumbuh dari Makkah, Masjidil Haram, dan puncaknya adalah ilal Masjidil Aqsa, terbebasnya Palestina. Entah kawan. Jadi dimulai Islam dari Masjidil Haram dan puncaknya adalah ilal Masjidil Aqsa, bebasnya Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj terjadi malam hari 27 Rajab. Maka banyak dijelaskan mengapa terjadi malam hari, tidak di siang hari. Maka jika diizinkan, perlu menjelaskannya agak berbeda, barangkali membuka wawasan kita, cakrawala pengetahuan agak berbeda. Kalau mengapa Isra Mi'raj di malam hari adalah
Isra Mi'raj ini perjalanan yang istimewa, dan peringatan Isra Mi'raj peringatan yang sangat penting, lebih dari Maulid, karena dia mukjizat sifatnya. Bahkan di antara mukjizat terbesar sesudah Al-Quran, mestinya lebih heboh atau lebih ramai dari Maulid. Isra Mi'raj jelas dalilnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maulid hanya dalil qiyas, Nabi puasa hari Senin menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dibarengkan dengan mahal dan manakib yang tidak masalah juga. Jadi satu rumpun, mau dahulu manakib, hamba guru atau Isra Mi'raj ya sama saja. Itu sama-sama keistimewaan juga. Jadi tidak perlu dikotomikan, misalnya mengapa Mi'raj, kenapa awal tidak Mi'raj, sama-sama keistimewaan. Bagian walaupun entah seberapa persennya dari kemuliaan baginda Muhammad SAW. Oh, kita juga mencintai keduanya baginda Nabi dan Abah Guru. Baik, maka malam adalah dipilih untuk perjalanan itu, dan perjalanan itu dengan roh dan jasad menurut jumhur ulama. Dan satu kali saja. Tetapi ada Imam Nawawi menyatakan sebelumnya mimpi, Isra Mi'raj dalam mimpi, kemudian Isra Mi'raj dalam jagat, ada 27 dan didukung oleh Imam Suhaili dan lainnya. Ya bagus-bagus saja. Artinya sebagai pendahuluan agar baginda Nabi lebih siap secara mental. Dahulu dari mimpi, di Imam Nawawi dalam Fatwa Imam Nawawi, mimpi dahulu, kemudian dalam jagat. Baik. Maka sekali lagi, malam hari adalah malam yang malam hari adalah malam. Apa perbedaannya dengan siang? Disitulah yang ingin kita bahas. Jika pembahasan itu diizinkan dan mungkin ada faedahnya. Yaitu ada seorang ilmuwan kelahiran Kroasia, besar dan wafat di Amerika, namanya Tesla. Namanya sebenarnya siapa? Pokoknya Tesla. Tesla apa? Dia non muslim tentunya, makanya perlu izin dulu. Apa kaitannya? Tidak ada kaitannya sebenarnya. Jadi dua sosok yang berbeda arah. Dia bukan agamawan, tapi seorang ilmuwan. Cerita Isra Mi'raj, cerita Tesla ya. Dengarkan dulu ya. Tesla seorang penemu radio. Di malam hari yang melihat jagat raya tata surya, keterkaitannya, signalnya, dari situlah yang membuat radio pada eksperimen beberapa. Lampu ini ditemukan oleh gurunya, dia bekerja pada Thomas Edison. Kemudian dia keluar dari itu sendiri, mandiri, dan menemukan listrik, pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Banyak penemuannya. Bukan tentang manakib Tesla yang ingin kita bahas, tapi yang ingin kita tarik adalah semua itu dilakukannya malam hari. Dia mengatakan, setelah aku tahu rahasianya malam, aku tak pernah tidur di malam hari. Dan hampir semua ilmuwan, mereka itu meneliti di malam hari, tidak di siang hari.
Jadi kenapa Eropa maju dalam sains, dalam teknologi, misalnya dalam keilmuan? Mereka mengamalkan ajaran agama Islam di mana orang Islam tidak mengamalkan, yaitu bangun sepertiga malam terakhir. Ajaib ya. Kenapa orang kita Indonesia atau Asia bodoh dibanding Amerika, katanya beda dibanding Eropa? Karena yang malam kita guring, siang bekerja. Dan bekerja di siang hari itu satu, lelah badan, yang kedua otak. Kenapa? Karena siang hari memerlukan pandangan mata yang tajam dan itu berpusat dari otak. Jadi kerja otak itu lelah di siang hari. Makanya sunnah Nabi, kalau kita tidur itu padamkan lampu. Karena kalau mata kita tidak melihat apa-apa, maka otak kita juga istirahat. Jadi kalau siang itu tidak hanya tenaga kita yang letih, yang lelah, tapi mesin otak ini juga, walau tidak ngapa-ngapain, tidak ada di ulah-ulah. Kalau ini bagaimana di arti ini bahasa itu lebih ke Indonesia, minta maaf ya. Karena ya di situ kalau mau di fitness yang macam-macam namanya, ada Jawa, ada ini, ada orang Banjar ya. Nah itulah. Jadi apa tadi? Ya malam hari kita cerita Isra Mi'raj malam hari itu panjang. Paling baik kitab tentang Isra Mi'raj adalah Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asqalani. Yang kedua adalah Al-Mawahibul Laduniyah karangan Imam Qustulani. Jadi siapa yang ingin memperdalami seluk-beluk dengan segala rahasianya, itulah kitab. Kalau disebutkan atau dibaca itu 1 jam per hari, 1 hari mungkin 30 hari. Baik. Jadi asra bi 'abdihi lailan, Allah mengisrakan dengan hambanya malam hari. Maka adalah negara-negara maju itu mereka bekerja di malam hari. Contohnya Arab Saudi, malam hari orang bekerja, siang itu yang bekerjanya panas. Dan juga malam hari di Eropa misalnya, karena sebagian kadang banyak malam, siang hanya 3 jam, bahkan bulan puasa pada musim dingin di Belanda 3 jam, lebih banyak malam. Jadi otomatis memang malam itu lebih banyak. Kalau bekerja hanya siang ya hanya bekerja sedikit pada jam yang sedikit. Jadi bekerja itu kisah dunia dulu. Bekerja itu paling bagus ya malam. Lihat aja buat bos besar, malam kamu kadang kopi apa pisau ya siang kuring kan. Nama gawe siang orang-orang miskin, orang-orang bekerja. Ini bukan menyenangkan orang miskin. Ya, kita rombak sudut pandang kita buka cara berpikir kita. Ada apa dengan sepertiga malam terakhir? Maka Tesla mengatakan, sejak aku tahu rahasia malam, aku tak pernah tidur malam. Dengan aku mengerjakan pekerjaan di malam hari, memberikan kecerdasan. Malam hari sepi dan otak kita itu fokus. Siang hari 10 hal yang kita pandang, berarti otak itu bekerja 10 hal pada detik yang sama. 10 suara yang kita dengar dalam 1 detik, maka otak itu bekerja 10 hal dalam 1 detik. Dalam tidak. Maka malam itu
ketika yang dipandang hanya 1-2 saja misalnya, yang didengar tidak ada, maka kerja otak itu maksimal. Ini keajaiban sebenarnya dari Islam, dari Al-Quran. Asra bi rabbihi lailan. Panjang nih kalau dijelaskan. Jadi malam hari itu memberikan kecerdasan. Orang yang cerdas adalah orang yang melakukan apa yang ia lakukan di malam hari. Pada saat kita tidur, pada saat kita tidur di malam hari, orang-orang sukses adalah orang-orang yang mempergunakan malam hari sebagai waktu yang sangat istimewa. Nah, ini dalam bidang apapun, orang alim, kalau mau alim, kepala di malam hari, dia fokus, nyaman. Turun kalau dari maghrib baca pukul ya, dijamin sampai subuh. Kecuali kita paksa untuk tidur, asik tersendiri. Tidak di siapa yang menyarankan. Nah, contoh saja istilahnya malam hari. Jadi orang yang ingin cerdas, mutola'ah, belajarlah dan menelitilah di malam hari. Otak kita tuh apa namanya? Ya itu tadi. Kalau siang hari 10 yang kita lihat, 10 yang kita dengar, 20 hal yang dikerjakan oleh otak pada 1 detik. Ya, lelah. Oh, ya udah pintar-pintar. Ya orang pintar itu malam hari. Masuk akal ya. Nah, jadi orang apa sukses, orang besar, orang yang jarang tidur malam. Siang ya boleh, kecuali pagi yang sinar matahari dan sebagainya, kailulah. Ini panjang mulai. Jadi kecerdasan itu diperoleh di malam hari, dan kata Tesla, kecerdasan akan menjadi kekayaan. Dia asalnya tidak terlalu cerdas juga. Otak semua orang itu sama kapasitasnya. Kita dengan Tesla, dengan Albert Edison, dengan siapa saja sama. Kenapa kok mereka berbeda? Padahal sama aja, malah orang alim aja. Orang alim, orang kada alim sama terlahir memiliki kapasitas otak yang sama. Tetapi kebiasaan menghidupkan malam itu penting. Nah, lihat tidak selain orang-orang sukses, orang yang membangun malam, terutama sepertiga malam terakhir. Dari kecerdasan menjadi kekayaan. Asalnya dia ikut ke Edison saya itu. Kemudian dia mampu berdiri sendiri di malam. Dari kecerdasan menjadi kekayaan, dari kekayaan menjadi kebahagiaan. Ini kata Tesla. Dia banyak penemuannya listriknya, macam-macam dah pokoknya. Padahal biasa-biasa saja. Amerika dengan kita itu kurang lebih saja, kebakarannya di situ. Sama, apa bedanya ya orang? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Nah, bahkan gaya hidup lebih parah, tidak mengenal ketuhanan dan sebagainya. Walaupun mereka punya agama dan ketuhanan pada agama mereka. Baik. Ada apa dengan sepertiga malam? Jadi lailan itu malam yang sedikit. Asra itu sudah berjalan atau menjalankan di malam hari. Lailan itu 2-3 jam saja. Isra Mi'raj itu tidak lama. Bukan istilahnya dari maghrib sampai subuh, 2-3 jam saja. Maka begitu juga jika kita menghidupkan malam. Dalam waktu yang singkat di malam hari itu, 1 jam di malam hari sama dengan 3 jam di siang hari. Karena apa? Karena fokus otak kita itu. Maaf, perlu memberikan penajaman pada beberapa hal saja seputar Isra Mi'raj. Sabutin saja ini ibaratnya. Tapi kita paham, kita bangkit dari situ. Maka
alhamdulillah dapat pengetahuan. Baik. Ada apa dengan sepertiga malam terakhir? Wah, kalau itu aja aku begadang aja dari maghrib bisa sampai kita sepertiga malam terakhir tahajud semua. Ya aja. Kenapa? Lelah. Kenapa lelahnya? Dari Mbak Isya kita ada seminggu ringan, pas sepertiga malam terakhirnya ngantuk. Lapahnya pas sepertiga malam terakhir. Yang bagus itu tidur dahulu, goreng dahulu, sepertiga malam terakhir bangun. Otak fresh, kemudian badan sudah segar, sudah enak, sudah ada istirahat. Dan bangun itu kalau sampai dibangunkan, kalau sampai pakai alarm itu tidak akan istiqomah. Ya paling 5 alarm bangun matiin ya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang dibanggakan oleh baginda Muhammad SAW, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Apa kabar? Sepertiga malam. Orang bisa mengerjakan apapun karena sesuatunya. Kenapa kita tidak bangun sepertiga malam terakhir? Kenapa kita tidak konsisten? Konsisten artinya terus menerus bangun di sepertiga malam terakhir. Mana ini yang tidak tahajud, yang sudah sekian tahun tidak tahajud? Coba dengarkan. Jadi sholat malam, di mana Isra Mi'raj terjadi sholat malam. Kehidupan malam itu adalah kesuksesan. Dari Al-Quran banyak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ayat lain kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ayat lain tatajafa junubuhum 'anil madajih. Apalagi hadisnya banyak, dalilnya banyak, penjelasan ulama banyak. Maka Allah berikan penjelasan lain bahwa orang kada Islam pun bangun malam untuk keberhasilan mereka, untuk kecerdasan mereka, untuk kesuksesan mereka, untuk penelitian mereka. Maka ayo kita bangun, kita raih dunia, kita raih akhirat. Di mana dalam hadis sahih, barang siapa sholat malam maka ia adalah mas kawin bidadari. Mas kawin bidadari. Nah, maka ini yang kedua. Jadi kita mendengarkan seputar Isra Mi'raj sering. Coba buka hati kita, buka pikiran kita, buka cakrawala berpikir kita, bangun di malam hari agar kita menjadi istimewa, agar kita tahajud minimal witir. Autiru ya ahlul Quran, berwitirlah wahai orang yang suka Al-Quran. Cuman dahulu orang witir serakaat saja, ketujuhnya ada mau lebih tidak diterima persaksiannya. Padahal sembahyang ya, witir serakaat ini. Kalau kita jangan-jangan serakaat para yang lalu tidak diterima persaksian. Nah baik, ini yang kedua. Yang pertama tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang kedua tentang Laila, malam hari. Jadi jangan guring ya, bangun. Nah, dan bangun memang dari cara pandang kita. Bukan bangun aku bangun lah paling sama lama. Atau bangun dengan alarm paling seminggu kemudian oke. Bangun dengan sadaran kita sadar betapa pentingnya kehidupan malam. Orang terputolaah malam 30 tahun aja, bahkan 20 tahun aja. Kalau belajar siang aja 70 tahun menyerah.
Ya itu. Kalau ingin banyak hal yang ingin dicapai, misalnya dalam ilmu, adalah contoh dalam ilmu hidup kan malam mutawa'ah, malam nyaman, tenang. Maka dalam sekian apa aja, seperti Imam Syafi'i umur 16 kali ada lain-lainnya. Nah, kalau kita berjalan terlena, nah ini kadang kalau sudah berkeluarga malamnya bangun juga bangun pula atau menghayal gini orang meragatnya seorang menghayalnya berhubungan ada bedanya. Wah ini anak tidak subuh hari itu yang berkeluarga. Yang bujangan HP ya apa gunanya? Jadi kita memang dijual sesuatu yang akan merendahkan kualitas generasi-generasi kita. HP aja macam-macam HP ini dari games, dari YouTube, dari ini, dari sebagainya. Maka salah satu guru kita Abu Bakar Al-Ad yang masyhur mengatakan HP itu banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Jadi buangnya hari Minggu aja. Bukan peraturan di rumah ya, anak-anak HP boleh hari Minggu. Memang seperti itu. Anda ke anak kita berpindah, ya. Kita mesti memiliki konsep di dalam mengelola anak-anak kita. Nah, jadi orang tua bilanya kada goreng malam, waduh, di antaranya adalah kenapa gunanya? Orang pada umur berapa sudah sukses? Ini umur pada 80 belum aja mas saya. Ya. Nah, ini coba renungkan seputar malam sayang, waktu yang begitu bagus, waktu yang begitu berharga, malam hari kita gunakan badung aja, dan hari nang badung. Coba pikirkan, coba renungkan ya. Badung macam-macam. Kalau remajaan, kita lihat aja tuh di pertigaan mana, di muka gerbang Agrobudi, mana-mana kan, di muka majelis, apalagi yang ada di muka majelis. Jadi di mana majelis memberi sentuhan, ya? Di mana majelis memberikan pemahaman? Tuak boleh ke majelis, gibah aja ya. Antar majelis ini dan majelis ini berkelahian, ya kan? Kelahiran. Di mana cahaya yang memberikan sudut pandang yang sempurna tentang agama ini, ya. Nah, maka Isra Mi'raj momentum di mana kita merenungkan tentang diri kita, tentang anak-anak kita, tentang putra-putri kita. Bagaimana supaya hidup berkualitas. Nah, ya itu tadi sudah berbagai kelakuan atau hal yang dikerjakan di malam hari, dari anak-anak kecil sampai orang tua, kadernya yang berkualitas. Makanya itu ya kecerdasan tumbuh. Nah, kalau sudah umur berapa bininya ya jual diri, aneh. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga pada Isra Mi'raj adalah mengapa ayat sesudah Isra Mi'raj tentang Nabi Musa kok tidak nyambung dalam Al-Isra ayat 2? Benar kan yang dibaca oleh Fahri kita? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu
tentang Nabi Musa. Apa hubungannya? Kok ayat Isra satu aja? Padahal memang peristiwa besar, masa satu ayat? Sesudahnya cerita Nabi Musa. Nah itulah dia. Ada kaitan yang erat Isra dengan Nabi Musa. Barangkali jarang dibahas ya. Yaitu di dalam Al-Mawahibul Laduniyah ini Imam Postulani yang menjelaskan Nabi Musa itu orang yang paling sayang dengan umat. Di situ kaitannya. Beliau umat yang paling sayang dengan umat ini. Kemudian ketika beliau bermunajat di Bukit Sinai di Yordan, dalam Al-Quran waktu Sinin jangan disebut gunung Tur Sinai. Tur itu gunung artinya. Jadi ya gunung Jabal. Tur itu gunung cuma ya hijau, ada pepohonan. Kalau Jabal kan umat. Jadi Sinai. Nah, Sinai. Nabi Musa bermunajat tetapi tidak bertemu Allah Ta'ala. Maka ketika melihat ada orang yang melewati daripada Nabi Musa ke atas lagi, Nabi Musa kaget. Ini bukan orang sembarangan. Ketika dia tidak bisa bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Musa ingin bertemu dengan kekasih-kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan itu dia sengaja diulang-ulangnya ketika disyariatkan sembahyang 5 waktu. Ini ujung dari kisah Isra Mi'raj. Jadi ujungnya adalah sembahyang 5 waktu. Kemudian bertemu Nabi Musa, wahai Muhammad, kamu diperintahkan apa? Nabi menjawab, sembahyang sehari semalam 50 kali. Oh, kata Nabi Musa itu tidak mungkin istilahnya, tidak mungkin, terlalu berat. Maka kembalilah kepada Tuhan. Kurang 5, jadi 10 kali boleh. Di situ Nabi Musa menikmati akan pertemuan demi pertemuan. Tidak bisa bertemu dengan kekasihnya, maka bertemulah dengan kekasih-kekasihnya. Maka kita mudahan juga tidak bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan misalnya Abah Guru Sekumpul, di mana beliau bertemu dengan guru beliau bertemu dengan gurunya sampai bertemu dengan Rasulullah. Mengikatkan hati dalam jalan ini tidaklah salah, karena itu adalah mata rantai yang terjadi di mana pertemuan demi pertemuan itu, walaupun guringnya jangan, walaupun pada tulak mengadakan rest area aja, walaupun entah kita ini ahlul maksiat, entah kita kenapa ada salah memahami apa guru dalam hal ini lah, atau siapa saja di antara ulama kita yang ada keterikatan dengan Rasulullah SAW. Dan satu hal yang kita pahami, yang penting dipahami adalah orang alim itu lebih mulia dari Habib. Boleh setuju, boleh tidak. Walau dalam kitab Manhajus Sawi disebutkan oleh Habib Zain bin Smith bahwa sayyid yang jahil itu lebih afdal dari 70 orang alim. Itu benar pada waktu dan tempatnya. Dulu sama seperti ini ulun katakan, misalnya orang bodoh di dalam pagar lebih baik dari 70 orang alim di luar dalam pagar. Benar pada waktunya 100 tahun silam. Setuju ya? Maka yang dikatakan sayyid yang jahil lebih afdal dari 70 orang alim, jujur aja. Siapa kita menyalahkan Habib Zain bin Smith dan ulama-ulama kita? Tapi bujurnya itu udah ngurut, oh ini kena
Dahulu itu berbeda. Dalam kitab Tazkirul Mustafa, Habib Abu Bakar Abbas berkata, ini pemahaman yang mesti kita pahami dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahulu perempuan itu aib menikah dengan laki-laki yang dimana perempuan itu perlu bertanya kepada orang lain selain suaminya tentang perkara agamanya, tentang aib apa. Wujud dahulu, wah ini jangankan gitu, ada orang baik aja jadi laki, alhamdulillah. Dahulu orang mencari laki ini beralim-aliman, paling alim gitu, yang paling diidolakan sebagai calon suami. Bujur lah itu, bujur dahulu. Ada waktu dan masanya. Demikian juga itu tadi, satu sayyid yang jahil lebih afdal dari 70 orang alim. Bujur aja, tapi bertentangan dengan Al-Quran. Kok bisa? Mana Al-Qurannya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Quran mau dibantah seperti apa silakan. Allah mengangkat orang beriman, orang berilmu dari mereka beberapa derajat. Dalam banyak tafsir Ibnu Abbas berkata, orang alim lebih afdal dari orang beriman biasa 70 derajat. Satu derajat perjalanan 500 tahun antara langit dan bumi. Jadi kita mengidolakan orang alim, Masya Allah, sangat baik. Walaupun kita tidak pernah hadir di sekumpul misalnya, walaupun kita ya orang maksiat, ada juga sekumpul mari, itu istilahnya makan benar istilah. Dan memang kenapa haul apa itu sumeriahnya? Karena Masya Allah banyak rest area. Karena almarhum Abah Guru sendiri itu pemurah. Guru diceritakan oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Dibawa, bilang kawan dah Abah Guru. Punya taman, bawa presiden lawarin duit isinya, naik ngambil aja berapa, akhirnya kan. Dan kadang saya Abah Guru, orang di waktu masa hidup beliau, kita ini kada kenal dan kada berkeluarga, rumah mana kada itu makan, juga. Rumah mana kada sekumpul nih, disekumpul kan? Kita orang mana aja, kada kenal, kada keluarga kita, ayo naik makan, gratis, wujud kan? Ini diantara ahlul karam, orang-orang mulia. Belum kada mulazamah pandangan bahwa 2 tahun aja lah mungkin. Artinya ya sekilas-kilas ya kalau menakibnya banyak, menakibnya apanya ada Buqyatul Muhibbin itu banyak juga yang belum tertulis. Nah, jadi pun diminta menggabungkan Isra Mi'raj dengan manakib atau haul baru. Jadi beberapa poin yang penting. Yang terakhir tadi tentang orang alim dengan sayyid tadi. Dan sejak dahulu para habaib itu menghormati orang alim. Orang alim pun menghormati para habaib. Dan adalah ahlul bait itu rumah warok, rumah sabar, rumah bagaimana rumah Siti Fatimah, yaitu dalam Bukhari Muslim. Siti Fatimah berkata kepada suaminya Ali, wahai suamiku, Rasulullah itu banyak harta ghanimah, harta ini datang. Ayo kita minta membantu aku nih wuyuh goyawin rumah. Ayo kan senang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulun nih ujian Fatimah, anu tangan nih, apa ngarannya? Ya kayak itulah kan. Tangannya bogawian macam-macam. Anak 5. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab dan Ummu Kulsum. Anak 5. Aja nabi sini. Mau kaitkan pembari yang lebih baik dari nabi minta harta benda. Pembantunya minta pembantu Fatimah, yaitu subhanallah 10 kali sudah sembahyang, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, dan sebelum guring 33. Jadi riwayat ada 2 dari Abu Hurairah
semua deh. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Yaitu tentang Palestina, walaupun tidak terkait dengan kita langsung. Yang kedua, malam hari. Coba rombak kebiasaan kita ini menjadi kebiasaan orang-orang besar, orang-orang sukses. Anak subuh ya apa? Malam hari. Anak jadi ulama besar ya malam hari. Anak jadi yang peneliti ya malam hari. Itu yang kedua. Kemudian bi'abdi. Jadi di dalam kitab Mawahib, Allah Ta'ala bertanya kepada baginda kita Muhammad SAW, dengan sebab apa kau dimuliakan bertemu dengan kau? Maka Nabi menjawab, dengan ubudiyah, dengan sebagai hamba. Makanya bi'abdihi, ba itu ba'ul musahabah. Ada pembahasannya, asra bi'abdihi. Jadi sejak sebelum berangkat sampai berangkat dan sampai sudah berangkat, Allah Ta'ala yang menyertai. Jadi bukan bertemu Allah Ta'ala di arasy itu bahwa Allah Ta'ala bertempat di arasy, tidak. Karena bi'abdihi musahiban bi'abdihi, menyertai dengan hambanya. Kenapa dibawa ke arasy? Linuriyahu min ayatina. Itu kepentingan baginda Nabi, agar kami perlihatkan dia dari tanda-tanda kami. Bukan Allah Ta'ala berada di arasy. Ini babul musahabah. Nah, maka sebagai hamba inilah, yaitu makom yang paling tinggi. Ada 3 ayat atau lebih. Asra bi abdi. Kemudian wa auha ila abdi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ayat lain iz qama Abdullah. Jadi memang sebagai hamba Allah itu yang paling tinggi. Maka dalam kitab Mawahib disebutkan Abdullah itu satu saja, yaitu Muhammad SAW. Sebagai hakikat hamba sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Yang lain itu nama saja Abdullah, bahkan disingkat Abdul aja. Jadi yang Abdullah itu kan ada, Muhammad saja yang hakikat. Kenapa tidak ada orang sebenarnya Abdullah? Karena itu derajat paling tinggi. Derajat paling tinggi, maqam yang paling tinggi, dan itu yang paling Nabi senangi. Abduhu wa Rasul, hamba dan Rasul. Maka pelajaran yang kita ambil dari sini adalah paling bagus jadi orang biasa. Jadi orang biasa tidak dihormati, tidak disegani, datang tidak disambut, dan tidak ada orang berdiri menghormati kita. Jadi orang biasa itu nikmat. Kita menikmati dan karamat demi karamat itu membuat orang beragama itu tidak cerdas. Bukan salah sebenarnya, tapi hendaklah beragama itu ala basirah, atas basirah. Kisah karamat itu bagus, kecuali bagi zuriat wali yang bersangkutan. Ini berjual karamatnya kan akhirnya berjual karamat mengaji kan. Haul itu pun bagus, kecuali bagi keturunan yang dihauli. Kenapa? Akhirnya menjual haul aja, kan abahnya dijualnya. Abahku ini manji kan. Nah ini kan seperti itu. Nah, maka bi'abdi. Jadi gelar yang Nabi rindukan, yang Nabi cita-citakan adalah bi'abdi, dengan hambanya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Abu Daud, Sunan Abu Daud disebutkan, man labisa siyaba syuhratin albasahullahu siyaba mazilatin yaumal qiyamah. Barang siapa memakai baju berbeda pada orang supaya diberikan oleh orang, maka Allah pakaiani dia pakaian kehinaan pada mereka.
Jadi kan mau baju punya orang mau beli ini mau beli itu jual sama-sama. Jangan ada kayak istimewa. Dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi menyatakan, wa inna, ada perkataan sebelumnya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah as-sarsaru. Orang yang paling aku benci, ya, sanggup tidak ini? Orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduk denganku adalah as-sarsaru. Siapa as-sarsaru? Yaitu orang yang berpasrah di dalam pembicaraan. Orang yang dalam pembicaraannya ingin terlihat istimewa, walaupun ilmu yang ia ungkapkan agar diketahui sebagai bahwa orang ini banyak ilmunya. Orang sarsarun, al-mutasyaddiqun wal mutasyaddiqun, orang yang berbicara sepenuh sudut mulutnya. Nah, wal mutafiqun, orang yang sombong di dalam ucapannya. Jadi siapa hendak paling dibenci oleh Nabi, paling jauh tempat duduk daripada Nabi, jadilah as-sarsarun, yaitu orang yang berfasih di dalam bicaranya. Pembicaraannya itu bagus, tertata, supaya orang mudah paham, supaya apa. Kemudian isinya maupun apa kata-katanya, kosakatanya keren, kisahnya kisah luar negeri, kisah agama dan sebagainya, kisah ilmu ma'rifat, kisah apa. Ini kontraproduktif. Orang yang membuat kata-katanya seperti berkelas dibanding yang lain, sangat sayang. Dia sangat orang paling dibenci oleh Nabi kita. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi katakan 7 orang yang hadirnya itu seperti istimewa. Nabi kata 7 orang itu padahal biasa aja. Yang penting hakikatnya luar biasa. Nabi katakan 7 orang itu hadir itu ada berlebih, ada bujur aja hadirnya. Tapi orang itu pandirnya itu mengungkapkan kelebihan, istimewaan, baik pada kosakatanya kayak bahasa Inggris juga kisahnya, misalnya nih kan, baik pada kontennya, isinya, kisah ilmu langit, kisah apa, penjelasannya itu baik pada cara menjelaskannya, runut apa, orang mudah paham, bermanfaat bagi orang, tapi tidak bermanfaat bagi diri. Sanggupkah menjadi orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, orang yang jauh tempat duduknya daripada Nabi SAW. Jadi jadilah Abdullah, hamba Allah yang tidak ada kepentingan di dalam diri kita. Kepentingan adalah yaitu kayak apa caranya diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kan? Kayak apa caranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan menjadi sarsarun. Ini kan dalam ucapan. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Banyak yang masih perlu diungkap daripada rahasia Isra dan Mi'raj. Tapi waktu juga yang membatasi. Suasana juga dingin, ada uap-uap, ada bebas-bebas saja. Jadi makin malam sebenarnya makin asyik. Banyak hal yang istilahnya yang mendidik kita, membuka hati kita. Ya, jadilah orang biasa. Karena menjadi orang biasa itu, ya, engkau paling disenangi oleh Muhammad SAW. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekelumit atau sekilas dari Isra dan Mi'raj dan tentang apa dulu kumpul. Ingin panjang, tetapi waktu kita untuk yang lain. Istilahnya mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Semoga ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dalam
keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan disenangi dikatujui oleh baginda Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.